Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nashwa. Nama saya Syakira Sarasari. Dan aku itu asli Celancang, Desa Purwawinangun. Rumah aku di Vilentan 3. Kita mau menelusuri pencemaran air, maksudnya mau observasi sungai yang sudah tercemar di sekitar Trus Milen. Ya, jadi ini bukan daerah kita ya. Tapi aku udah masih sering lewat sini kok, masih deket ya. Dan aku sering lewat sini kalau mau berangkat sekolah. Nah, buat kita tahu nih sebagaimana tercemarnya sih, seberapa besarnya. Jadi ayo ikutin terus video kita. Vlog kita ada. Itu ada biawak, guys. Tuh, lagi berenang. Oh my god, lucu banget. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Jadi pengertian pencemaran air sendiri itu adalah masuknya zat, energi, atau komponen lain yang masuk ke dalam air yang bisa mengganggu kualitas air. Jadi kalau air sudah tercemar itu bakal ngeganggu masyarakat sekitar. Nah, terus mengganggu ekosistem juga. Jadi bisa dilihat ini tuh sungainya atau kali ya. Ini tuh perumahannya. Jadi deket banget ya dari sungai ke perumahan. Nah, di sini sungainya tuh kelihatan airnya yang keruh dan kita tuh nggak bisa ngelihat sampai ke bawah karena ya itu airnya keruh, nggak jernih, nggak tembus pandang. Dan di situ tuh sampah yang menumpuk tuh, lihat banyak banget sampahnya di sebelah sana juga. Jadi di sini tuh sampahnya bukan yang nyebar gitu, tapi kumpul di satu titik kayak itu tuh. Tuh lihat, parah ya, itu isinya sampah semua guys. Oh no. Nah sebelah sananya juga ada tapi masih oke-oke aja, maksudnya nggak ada sampah yang begitu numpuk kayak tadi. Ya paling di pinggir-pinggirnya ya, betul. Lihat ya, situ. Terus di sebelah sana ini tuh airnya naik karena beberapa hari ini kan hujan. Jadi airnya naik dan berubah jadi ya keruh begini. Biasanya nggak segini airnya dan bahkan kadang kering gitu loh kalau lagi nggak hujan. Pinggiran sungai itu banyak tumbuhan kayak pohon pisang. Nggak tahu itu namanya pohon apa, dan ada pohon singkong di sana sebelah kanan. Ya, jadi tanamannya di pinggir-pinggirnya ya. Iya. Itu awannya cantik sekali. Nah, di sini yang seperti yang bisa kalian lihat, airnya tuh berwarna keruh, dan keruhnya tuh bukan keruh transparan, tapi bener-bener keruh coklat sampai kayak air susu basi kayaknya ya. Jadi hari ini kita observasi itu cuacanya lagi sangat amat panas. Ya, mataharinya terik banget. Ini kita ngebelakangin cahaya, lihat segelap. Nggak gelap ternyata, tapi ini mataharinya terik banget dan panas banget, parah. Nah, sungai ini tuh belum kering karena beberapa hari ini kan lagi hujan-hujan aja nih. Jadi dia tuh airnya terus meningkat. Setiap hujan dia tuh meningkat gitu loh. Jadi nggak mengalir dengan semestinya. Karena yaitu adanya penyumbatan akibat sampah-sampah yang terdapat di beberapa titik di aliran sungai ini. Di sekitar jembatannya juga banyak sampah. Ya. Popok bekas pun ada. Ya, itu jorok banget. Terus di sini banyak tempat-tempat yang kayak buat sumur gitu. Terus itu ada orang lagi jemur kasur.
Ya, terus ini sampahnya. sampah apa ini? Banyak sekali. Dan di sini tuh ada plang menerima pasang sumur spiteng lah. Ya, jadi makanya ini tempatnya deh, tapi di pinggir sini banget, Sungai banget. yang mana itu banyak sampahnya. Ya. Nah, tadi kan kita udah nemuin biawak sama ikan, terus tadi ada apa sih kayak keong-keong gitu. Terus kayaknya sih bakal ada ular ya, kemungkinan karena semak-semaknya, Wak. Iya, karena semak-semaknya itu lebat banget di sini. Itu adalah kemungkinan hewan yang bisa ditemuin. Kalau biawak sama ikan kita udah lihat sendiri, sama keong kita udah lihat. Iya. Jadi yang kemungkinan tuh paling ular. Sama nyamuk. Nyamuk, iya bener banyak banget. Nyamuk, bukan nyamuk sih. Laler, apa sih bahasa Indonesianya? Lalat, nyamuk, Iya, lalat. jentik-jentik juga Jentik-jentik. pasti banyak. Banyak banget. Itu akibat dari sungai yang Sungai kotor. Ya, Tercemar. betul, karena banyaknya sampah pasti banyak lalat dan nyamuk. Nyamuk. Ya, nyamuk. Banyak jentik-jentiknya juga. Nah, kalau sungainya kotor, kira-kira apa sih yang bakal terjadi ke ikan? Dan hewan-hewan lainnya. Biasanya sih kalau nyamuk bakal kayak banyak gitu ya dan menyerang warga sekitar. Betul, Gitu. jadi penyakit ya. Penyakit. Iya, itu dampaknya. Jadi jangan buang sampah di sungai ya. Terus kayaknya buat ikan dan biawak atau hewan lainnya itu mungkin bakal terganggu ya, lingkungannya jadi kotor gitu. Dan biasanya kalau lingkungan kotor ini bakal masuk ke permukiman si Iya, hewan-hewan betul. tersebut. Nah, Nah, betul. bahaya Tapi banget. dari sepanjang sungai ini yang nggak kesana juga sih, di sekitar sini itu nggak ada plang dilarang membuang Buang sampah. Ya seharusnya warga sekitar, masyarakat itu udah sadar bahwa membuang sampah di sungai itu sangat tidak baik Tidak ya. Tapi nggak tahu sih, nggak ada plang, apakah memang boleh? Ya, Buang sampah di sini. we never know. Jadi dugaan penyebab banyaknya sampah di sungai ini tuh kayaknya itu soalnya di sini nggak ada TPS pembuangan sampah, jadi warga sekitar itu buang sampahnya di sungai gitu. Ya tuh ya, sampahnya tuh banyak di ininya, kayak di semak-semaknya tuh itu banyak banget. Ya kalau menurut kita itu karena masyarakat sekitar yang membuang sampah di sungai. Ya karena dari perjalanan kita ke sini itu tidak menemukan tempat sampah. Ya tempat pembuangan sampah yang memadai. Paling adanya pembuangan sampah di rumah gitu, ya tempat sampah normal. Nah, itu lihat pemukimannya tuh di situ, deket banget ya. Deket banget, ini nggak ada 10 meter pun nggak ada. Ya bener-bener sedekat itu. Oh my god. Jadi karena tadi tuh panas banget, akhirnya kita memutuskan buat ke minimarket dulu. Sebenarnya banyak banget di sini tuh lahan-lahan yang dijadikan tempat pembuangan sampah gitu ya. Tidak hanya sungai atau hal. Nah di sana bisa kalian lihat pemandangannya bagus banget. Apalagi kalau kalian kesini jam 6 pagi, cantik sekali. Oke. Nah kita sekarang udah di Alfamart. Tadi perjalanan ke sini kita tuh lihat satu sungai lagi yang lebih kotor daripada yang kita observasi. ya, itu banyak banget sampahnya, warnanya sampai menghitam. Tapi di tempat itu sering banget dijadikan tempat pemancingan gitu, karena mungkin ikannya banyak dan besar-besar. Nah kalau misalnya sungainya terus-menerus kotor, itu kan pasti bisa mengganggu kehidupan ikan-ikan di dalamnya ya. Jadi ya itu tidak sehat juga. Nah sungai yang ditemukan juga masih di perumahan yang sama. Jadi kayak Deket banget gitu ya. Iya, Sama aja deket banget. iya selalu deket banget dari perumahannya. Saran dari kami itu adalah perumahan di sana menyediakan tempat pembuangan sampah yang bisa memadai sampah-sampah masyarakat di sana. Biar masyarakatnya tuh nggak membuang sampah sembarangan, apalagi sampai ke sungai. Ya. Nanti kita bakal kesana lagi buat nunjukin
Kasihan ikan-ikannya gusi. Jadi kita udah ke sungai yang kedua. Ini kita bisa dilihat ya sungainya di sana. Ya, dan sampahnya tuh ya, sampahnya nggak kayak yang tadi di sana. Kalau di tempat yang pertama kan sampahnya menggunung di satu titik gitu. Kalau ini tersebar. Dan biasanya kalau sore itu banyak Orang mancing. tuh, banyak yang mancing. Padahal masih siang juga udah ada yang mancing. Iya, guys. tadi banyak yang mancing, tapi sekarang udah enggak. Bisa dilihat ini masih di Terus Mile. Tuh, deket banget kan? Ya. Iya. Ini Jadi di sini itu bisa dijadikan tempat pemancingan ya. Tapi ya Dapat itu, ikan. yeay dapat pojok ikan. ini nggak pojok banget sih. Jauh lebih bersih ya. Ya, dan ikannya tuh Dan ini ikannya banyak. iya tuh, banyak lihat. banget tuh. Lihat. Wow. Gak kelihatan sih ikannya. Sungai pertama itu warnanya itu coklat dan baunya nggak menyengat guys. Sedangkan sungai yang kedua Sungai yang kedua itu warnanya lebih hitam, lebih banyak ikannya, dan sampahnya lebih sedikit. Kalau sungai yang pertama itu, dia sampahnya menggunung di mana-mana, tapi tidak menyebar. Sungai yang Iya, kedua, dia menyebar dan lebih sedikit sampahnya. Jadi di sungai yang kedua ini, dia tuh kalau malam baunya bener-bener nyengat banget, bau amis banget. Padahal kalau di sungai yang pertama dia sampahnya lebih menggunung tapi nggak ada bau sampah. Di sini nggak bau sampah tapi bau amis banget kalau malam, apalagi kalau hujan. gitu guys. Masyarakat harusnya bisa lebih sadar dalam menjaga kebersihan air. Jadi dampak pencemaran air di sungai tadi adalah bisa menimbulkan banyak penyakit karena adanya lalat dan nyamuk yang hinggap di sana. Terus nanti bisa mengganggu ekosistem yang ada di dalam air. Terus bisa hewan-hewan itu keluar lalu menghampiri rumah-rumah warga seperti biawak, ular, dan sebagainya. Gitu. Nah, terus solusinya itu setiap desa atau kayak perumahan gitu disediakan fasilitas TPS, tempat pembuangan sampah gitu, dan kita juga harus gotong royong sesama masyarakat supaya nggak ada yang buang sampah di sungai lagi. Betul, jadi kalian jangan sampai buang sampah sembarangan ya dimanapun. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, siapa lagi? Jadi ayo mulai menjaga lingkungan kita ya, jangan mencemari lingkungan dimanapun kalian berada. Sekian vlog dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.